Katekese yang ke-112. Jika kita sudah bicara tentang kewajiban anak terhadap orang tua, sekarang kita akan merenungkan kewajiban orang tua terhadap anak. Seorang pemuda yang dijatuhi hukuman mati dengan cara disetrum dikunjungi oleh orang tuanya di selnya. Ia berkata kepada mereka, "Jika bukan karena kalian, aku tidak akan pernah berada di sini." Lalu tanya sang ayah, yang juga berbicara atas nama ibu, "Tetapi kami tidak pernah menyuruhmu untuk berbuat jahat." Anaknya menjawab, "Memang tidak," sahutnya. "Tetapi kalian tidak pernah menyuruhku untuk berbuat baik." Anak yang dibiarkan melakukan apapun yang ia inginkan, pada akhirnya akan menganggap kebaikan sebagai apapun yang ingin ia lakukan. Entah itu mencuri, memperkosa, membunuh, dan lain sebagainya. Tidak mengherankan jika Plato yang melihat seorang anak berbuat jahat, pasti ia akan pergi dan menegur sang ayah atas perbuatannya itu. Namun di sisi lain masalahnya ialah bagaimana seharusnya sikap orang tua terhadap anak-anaknya. Santo Paulus berkata kepada mereka, "Hai anak, janganlah membangkitkan amarah anak-anakmu. Didikan dan disiplin yang engkau berikan kepada mereka haruslah datangnya dari Tuhan." Orang tua dapat membuat anak-anaknya jengkel dan marah, yang merupakan kebalikan dari bersikap terlalu lembut dan acuh tak acuh ketika seseorang lahir. Orang Cina memiliki sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa ketika seorang putra lahir dalam sebuah keluarga, sebuah busur dan anak panah digantung di depan pintu gerbang. Pemazmur juga menggunakan analogi yang sama. Anak-anak seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Berbahagialah mereka yang tabung panahnya terisi penuh dengan semua itu. Perjuangan mereka tidak akan dikesampingkan ketika mereka menentang musuh-musuh mereka di pintu gerbang. Orang tua yang memegang busur harus berhati-hati untuk tidak menyalahgunakan dan membuat anak panah itu marah. Disiplin dan otoritas tidak sama dengan kekerasan yang menjengkelkan dan membuat frustrasi. Memprovokasi seorang anak mungkin akan membuatnya tunduk, tetapi anak itu sendiri cukup pintar untuk mengetahui ketidakadilan itu. Orang tua dapat memicu kebencian pada anak-anak dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan memberikan terlalu banyak perintah, sehingga anak tidak mendengar apapun. Sebuah majalah pernah menyusun daftar beberapa perintah yang tidak pernah didengar anak-anak. Salah satunya ialah, "Nak, salam paman kamu." Ketika permintaan itu lebih dari yang dapat diberikan secara wajar, itu akan menjadi gangguan dan kekesalan. Cara lain untuk membuat anak-anak memandang rendah orang tua mereka adalah dengan terus-menerus menyalahkan anak-anak atas kesalahan yang telah mereka lakukan, atau memberi semua perintah dalam bentuk jangan. Mengutuk ketika tidak ada dasar yang pasti untuk mengeluh, sama saja dengan menyakiti anak dengan ketidakadilan. Anak yang tidak pernah didorong atau dipuji ketika ia berbuat baik, tetapi selalu dikritik ketika ia berbuat salah, cenderung merasa tidak ada alasan untuk melakukan hal-hal yang baik, kecuali untuk menghindari omelan. Koreksi dan kepatuhan harus diberikan dalam roh Tuhan. Orang tua yang tahu bahwa mereka adalah murid Tuhan, paling tahu bagaimana menjadikan anak-anak mereka murid-murid Tuhan. Anak-anak jauh lebih sensitif daripada yang diyakini secara umum. Rasa harga diri mereka yang tumbuh tidak suka dilukai. Orang tua yang membentak dan berteriak kepada anak-anak dan mengulangi kesalahan dan kelemahan mereka terus membuka luka yang anak-anak sendiri coba tutup untuk lupakannya. Oleh karena itu, keseimbangan harus dicapai antara kebaikan orang tua dan kepatuhan anak-anak. Jika tidak ada disiplin atau kepatuhan yang diharapkan dari anak-anak,
Mereka akan tumbuh dengan penderitaan moral yang tidak pernah dapat diperbaiki oleh kehidupan. Orang tua yang dengan egois mengabulkan setiap keinginan anak-anak mereka di kemudian hari akan merasakan penderitaan yang menyakitkan dari keegoisan anak-anak mereka. Orang tua seharusnya seperti gembala yang menuntun domba-dombanya sebagaimana Tuhan berjalan di hadapan para pengikutnya, menunjukkan jalan kepada mereka. Maka tidak akan pernah ada penyalahgunaan kekuasaan. Jika Tuhan tidak mengajar, membimbing, dan memelihara anak, maka iblis yang akan melakukannya. Masa muda adalah masa untuk belajar, kedewasaan adalah untuk bertindak, dan usia tua adalah untuk menikmati buah dari keduanya. Orang tua adalah guru terbaik yang memiliki Tuhan sebagai gurunya sendiri. Demikianlah katekese singkat.